obat ya. Jadi selain hanya sekedar dibaca Al-Quran itu, sebenarnya Al-Quran itu sebagai obat, sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin ya. Sehingga alternatif pertama ketika seseorang sakit itu adalah berobat dengan cara Al-Quran. Sebagaimana yang Nabi kita contohkan, saya belum hafal semua dari isi Al-Quran 30 juz, saya belum banyak menghafal ayat Al-Quran, tetapi paling tidak kita sebagai seorang muslim, kita insya Allah sudah hafal Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Humazah, ya, Al-Kautsar. Ini kan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal, dan itu termasuk ayat-ayat favorit kita. Favorit ketika jadi imam atau ketika imamnya mau pendek-pendek sewenang. Napa malih non sewu pas buka imam itu dawa macane misalnya panjang kesuwen selak luwih. Tapi kalau baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Imamnya bulek cepet ya wis. Nggih. Lha kok kira-kira kayak gitu, kira-kira. Artinya ini merupakan gambaran ya, gambaran bahwasanya ya wajarlah kita sebagai manusia mungkin tidak tahan berdiri lama. Tetapi kalau kita lihat bagaimana sejarah para ahlu surga, orang-orang, para sahabat yang dijamin masuk surga, nuwun sewu, ya Allah maca Qur'ane niku salat 2 rakaat nih. Salat 2 rakaat itu habis isya sampai kate subuh niku khatam ngadeg tok maca Quran kali hafalane. Niku para sahabat ngadeg 2 rakaat Quran habis isya sampai menjelang sebelum subuh niku 2 rakaat. Waduh, kaya apa ngadeg ngoten. Oh, kita mau lungguh mawon lenggah mawon, kita duduk saja 2 jam katakanlah atau 1 jam atau 30 menit terus mulai ngongkek-ngongkek genggole nggih. Nggih kula mawon nggih ngoten kadang. Jadi kembali lagi bahwa keberkahan di dalam ayat Al-Qur'an itu ketika kita sering membacanya, insya Allah kita akan mendapatkannya ya. Dan waktu yang akan kita miliki dalam kehidupan kita di dunia ini insya Allah lebih terasa ketika seseorang itu dekat dengan Al-Quran ya. Kembali lagi tadi bahwa Al-Quran itu merupakan obat bagi orang-orang mukmin. Jadi sebelum kita pergi kepada seorang dokter, sebelum kita pergi kepada seorang tabib atau pengobat yang lainnya, tidak salahnya seringkali kita gunakan Al-Quran untuk berobat ya. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa kita hafal Al-Fatihah, yaitu kita gunakan. Misalnya kita kerasa kok ngeluh ya awakku ya, kok gergesi kabeh. Mboten salah panjenengan kita sekalian ini membaca Al-Quran sambil dipegang yang sakit, sirah yang sakit, maca Al-Fatihah, cekap kok. Mboten napa-napa, dan itu sering dicontohkan oleh Nabi. Jadi Nabi kita itu tidak mempersulit umatnya untuk berbagai hal menjalankan syariat Islam, terutama dalam hal berobat ya. Tapi kadang umat ini kisah merawat karepe dipi, ngoten nggih, karepe dhewe nggih. Ya. Jadi bisa baca Al-Fatihah gak hafal, ya wis Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tiup saged ditarik Allahu Akbar sambil mengobati diri sendiri. Ya. Dan kita berobat dengan Al-Quran itu nuwun sewu, jangan menunggu kita sakit. Ya. Kita berobat dengan Al-Quran itu jangan menunggu kita sakit. Sebelum kita sakit, kita berusaha untuk mengobati diri kita dengan Al-Quran. Terus bagaimana caranya? Ya.
Napa malih masa-masa lockdown sakniki nggih, ya masa-masa lockdown ngeten niki kan mungkin tidak banyak orang yang berkumpul di masjid, ya. Tidak banyak orang yang ngerumpi darusan kayak dulu sampai jam kali nggih. Jam mulai teng mriki teng masjid sampai habis badi sahur baru pulang nggih. Paling tidak itu kita manfaatkan di rumah kita untuk apa? Yaitu untuk membaca Al-Qur'an secara mandiri. Jadi kita niku nggak ada target pribadi, nggih. Misale kiat 1 juz sedinten nggih 1 juz. Misale lebih 2 juz nggih 2 juz. Misale kiat 5 juz nggih 5 juz monggo. Misale kiat 10 juz nggih 10 juz monggo. Nggih. Tidak apa-apa. Nggih, paling tidak 3 hari kita sampun khatam. 3 hari kita sampun khatam baca Al-Qur'an, nggih. Jadi kalau kita mentarget membaca Al-Qur'an itu memang kita usahakan punya target sendiri. Artinya apa? Ini sebagai motivasi diri kita sendiri. Ya Allah, Engkau berikan aku waktu luang yang sangat banyak. Engkau berikan aku luang yang begitu banyak. 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari. Dan begitu banyaknya waktu. Seberapakah ayat Al-Qur'an yang kita baca? Seberapakah Al-Qur'an yang kita khatamkan, berapa kalikah kita menghatamkannya, nggih. Jadi paling iya Allah niki pun ngasih waktu saya banyak ya tak ngaji kan mumpung bulan Ramadan dioyok dibuat napa? Dibuat latihan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Jadi kita target pribadi itu merupakan juga salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Ya. Jadi rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur kepada Allah itu di sisi lain mensyukuri nikmat Allah dengan kita bersedekah, dan juga mensyukuri nikmat Allah dengan kita cara menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin rajin. Ya. Lalu terus bagaimana yang ketika kita mengaji terbata-bata? Ya tak dalam hadis katanya terbata-bata falahu ajroni, ya baginya 2 pahala mboten napa-napa nggih. Sing mboten angsal ngeten Pak, wis darusan salah gak gelem dibenerno niku salah nggih. Panjang pendeknya tidak dibenarkan terus saya niku salah, berarti dalam dirinya nggak bisa, tidak mau dikoreksi orang lain. Justru ketika kita dikoreksi oleh orang lain itu merupakan jalan supaya bacaan kita benar, ya. Supaya jalan bacaan kita benar. Ketika bacaannya benar, artinya pun yang termaktub di dalam Al-Qur'an itu benar, ya. Misalnya dalam bahasa Arab itu amin, itu kan panjang, amin. Niku lek bahasa Arabe keluar sedikit, tahu sedikit atau banyak. Ini kok artinya kabulkanlah. Jadi imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini kok artinya kabulkanlah. Jadi mangkane lek tarawih niku nun sewu. Tidak boleh niku ndonga sing kuwasa amine kaya getaki pitik. Amin. Lah niku mboten angsal. Nggih. Artinya pun amin cuma terpercaya, bukan kabulkanlah. Nggih, nuwun sewu Pak, panjenengan maksudnya Pak amin. Sing bener panjenengan amin terpercaya, ya harus kabulkanlah. Jadi itu. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi kabulkanlah. Nah, itu artinya apa? Kembali tadi bahwa memang membaca Al-Qur'an itu kita perlu kehati-hatian. Ya. Tetapi tetap kita membaca Al-Qur'an dengan cara tetap mau dikoreksi, walaupun yang koreksi kadang anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, ataupun yang lainnya. Karena apa? Karena disitulah insya Allah lego. Ketika baca Al-Quran dengan fasih itu lego, ya, lego.
kita ya, saya pun sendiri sampai sekarang pun tetap belajar. Tetap belajar, ya Allah, akeh sing salah. Kadang direkam dhewe, waduh, kok salah bacaanku ya. Alhamdulillah kepada hari kula diimutaken Pak Ismail maca surah Al-Mulk, kula tasih wonten panjangnya kirang panjang. Wah, mudah diperingatkan oleh Pak Ismail. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Kula bersyukur diingatkan karena panjangnya kurang. Oke. Jadi karena dari situ adalah merupakan bentuk bahwasanya kita itu lebih bisa menerima kritikan, karena kritikan itu insya Allah yang akan memperbaiki kita ke depan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.